bisa buat salah segala gara-gara apa, ada yang namanya syaitan, ada yang namanya apa, iblis, ada yang namanya hawa nafsu segala macam. Jadi semua ini yang bisa melawan hanya dengan kekuatan iman kita kepada Allah. Kalau imannya kuat bisa dia ada melawan ini. Jadi berwasiat dalam ketaatan. Illal ladzina amanu, bagi orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang yang mau beramal soleh itu tidak rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Berwasiat kebenaran dan kesabaran. Sabar terhadap mengerjakan perintah Allah. Sabar terhadap bala dan musibah. Jadi bala dan musibah kita menghadapi dengan sabar. Bagaimana supaya kita sabar menghadapi bala dan musibah ini? Taruhlah misalnya kita bicarakan misalnya bala atau ujian dengan penyakit, kita diuji dengan penyakit ini itu segala macam. Nah, bahwasanya kita berusaha baik kepada Allah SWT. Barangkali dengan penyakit ini Allah akan menghapuskan dosa tersebut, dan barangkali dengan penyakit ini Allah akan mengangkat derajatmu. Jadi penyakit itu kadang-kadang bisa menghapus dosa, bisa mengangkat derajat bisa Allah Subhanahu wa taala, asal kita sabar. Para nabi pun mereka pernah sakit, seperti Nabi Ayub alaihissalam pernah sakit 17 tahun. Sakit 17 tahun Nabi Ayub sakit. Asalnya Nabi Ayub itu orang sehat, kaya raya. Jadi iblis ini, kata iblis, ya Allah, bahwasanya hamba kau Ayub itu dia rajin ibadah, dapat berbuat taat kepada kau itu karena dia kaya aja. Coba kalau dia miskin, mungkin dia lupa akan ibadah segala macam. Kata Allah SWT, hamba kau Ayub itu mau dia jadi orang kaya, jadi orang miskin, dia tetap beribadah kepada-Nya. Lalu iblis mau izin kepada Allah, kata iblis, ya Allah, hamba mau izin untuk menguji Nabi Ayub ini. Lalu Allah izinkan iblis untuk menguji Nabi Ayub. Akhirnya iblis menghapuskan angin busuknya sehingga seluruh daripada tanah perkebunannya semua mati. Jadi harta-harta Nabi Ayub itu ternaknya mati ya, perkebunannya mati ya, unik mati semua. Lalu iblis datang kepada Nabi Ayub. Ujar iblis, wahai Ayub, engkau sekarang sudah miskin, tetapi engkau masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ayub, alhamdulillah a'tani wa akhadani. Kata Nabi Ayub, segala puji bagi Allah yang telah memberi aku segala macam harta, sekarang Allah mengambil daripadaku. Bersyukur Nabi Ayub. Ini berat ini. Kita hilang duit 100 saja kayak gimana? Nah, macam mana duit tadi kan? Di sini kita kan. Jadi ini kan ada. Kata kata kamu 100.000 aja. Bisa aja nih. Ada kawan, wajar kawan kalau sakit biar ribut, nah berapa kan hilang? 100, nah aku ganti 100. Alhamdulillah ya. Di bawah hilang ini 200 ya. Masih mencari juga namanya. Kalau Nabi Ayub kata, di sini alhamdulillah ya Allah wa akhadani. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku harta kekayaan dan sekarang Allah mengambil daripada aku. Jadi padanya Allah mengambil, ada repot bagi korupsi segala macam, padanya makan repot segala macam. Belum ada, belum itu kan ada usaha dulu membagi selek, jadi sudah masuk ke kursus ada langganan bertarung itu, menarik dari ceritanya. Jadi ambil selek bertarung dari situ, pokoknya sehari itu ya sekitar dari 50 sampai 100 juta dapat sehari.
berjalan, kemudian bangkrut, habis, sampai tokonya terjual. Kita apa aja loh? Nggak tahu lah, namanya perjalanan hidup kita nggak tahu. Tapi aku bersyukur, artinya tokonya habis, sudah segala macam habis, bangkrut, bersyukur. Akhirnya hebat ya orang. Biasa orang stres kalau bersyukur sih. Aku dah alhamdulillah bersyukur. Saat ini sih ada lagi mau si toko segala macam bangkrut sudah segala macam, ada lagi mau si toko. Aku sudah, artinya sebelum azan berkumandang sudah ada di masjid. Dulu sini sembahyangnya sampai di sini. Sembahyangnya sampai di sini. Saking sibuknya Pak. Tapi kan tokonya sekarang pas bangkrut sih aku. Pokoknya orang sebelum azan sudah ada di masjid. Di masjid biasa bahasa Abu Masjid, masih Abu di apa di Tenaru atau luar biasa. Ini luar biasa orang ini. Nah kalau kita menyadari gitu kan nyaman aja hidup. Tapi kalau kita kalau jadi ya itu sudah stres kan. Kita macam alhamdulillah sekarang nggak ada sekarang sibuk lagi sekarang cukup makan sudah alhamdulillah. Sembahyang berjamaah awalnya sudah. Mungkin ini mencontoh Nabi Ayub barangkali. Jadi Nabi Ayub mengatakan alhamdulillah aqbali wa akhadani. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku dan sekarang Allah mengambil daripada aku alhamdulillah. Oh jadi memang Nabi Ayub ini kalau dia apa ini? Akhirnya dia hembuskan lagi, tiup lagi angin busuk sehingga dan Iblis membunuh 7 anak Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub dibunuh sama Iblis 7 orang. Datang lagi Iblis, wahai Ayub, itu anak kamu 7 orang meninggal. Kamu tetap beribadah kepada Allah SWT. Anak Iblis itu kalau api beribadah, stres saja lagi. Tapi ternyata Nabi Ayub semakin kuat beribadah kepada Allah SWT. Dijawab Nabi Ayub, alhamdulillah a'afani wa khadani. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku anak, sekarang Allah ambil daripadaku. Jadi itu luar biasa Nabi Ayub. Akhirnya tidak sampai di situ, lagi dihapuskan angin musuhnya, sehingga Nabi Ayub kena penyakit. Sampai 17 tahun beliau menderita penyakit itu. Tapi selama 17 tahun tidak ada kata-kata mengeluh. Hanya yang beliau ucapkan Rabbi anna sanatu wa anta arhamur rahim. Dengan kalimat itu Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan daripada penyakit Nabi Ayub. Rabbi anna sanatu wa anta arhamur rahim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau limpahkan kepada sedikit musibah kemudaratan dan Engkau adalah Tuhan yang mengasihi dan penyayang. Jadi Nabi Ayub selama bersama dirawat oleh istrinya namanya Rahimah. Jadi Nabi Ayub selalu istri Nabi Ayub, wahai suamiku Nabi Ayub, engkau itu kan Nabi. Andai kata engkau minta kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Nabi kan. Kepala engkau minta sehatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah sembuhkan. Kemudian Nabi Ayub, wahai istriku Rahimah, berapa sudah umurku? Udah istrinya sudah 70 tahun. 70 tahun. Aku sakit berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun. Jadi kalau 50 dipotong 17 berapa? 50? Ini kan? 33. Sakit 17 tahun. Sehat 23 tahun. Kemudian lebih hidup banyak sehat, ada sakitnya. Ya, sakit 17 tahun saja. Sehat 33. Masih banyak waktu sehat daripada sakit. Makhluk menurut Allah minta sehat, makhluk masih minta sehat daripada sakitnya. Kalau kita lain lah, lagi tinggi aja wah. Lebih aja. Sehingga Nabi Abba mengucapkan Rabbi anni masani'atu wa anta arhamur rahim. Itu kalimat yang mengucapkan Nabi Ayub. Jadi kalau kita itu punya penyakit yang sudah artinya sudah tidak bisa ditangani dokter lagi, sudah komplikasi macam-macam. Ini sudah perbanyak baca kalimat ini. Perbanyak baca kalimat ini. Rabbi anni masani'atu wa anta arhamur rahim. Baca kalimat itu. Kemudian kalau bisa banyak 300 kali dibacakan di baju
sebagian diminum, sebagian dimandikan. Sehingga dengan kalimat itu Allah berikan kesembuhan Nabi Ayub. Allah perintahkan untuk meminum dan mandi dengan air, kemudian sambil menggerakkan kaki. Jadi kayak lumpuh kan Nabi Ayub, kita bilang komplikasi. Akhirnya dengan kalimat itu Allah sembuhkan Nabi Ayub. Jadi ketika Nabi Ayub sudah sembuh, datang istrinya mencari Nabi Ayub. Ujar istrinya, Ayub, di mana? Nabi Ayub di mana? Kata Nabi Ayub, kan Ayub, saya Ayub ya saya. Kata istrinya, tak, tanya. Suamiku Nabi Ayub berbaring di sini, tidak bisa kemana dia. Sekarang di mana dia? Kata ada Ayub, saya Ayub. Orangnya sudah sehat, datang lagi kan. Nah, ada kemana lagi istrinya? Asalnya kan Nabi Ayub baring aja bisa apa. Jadi istrinya pergi mencari apa? Mencari makanan segala macam. Pada suatu hari begitu Allah bersembuh Nabi Ayub sudah segar, sehat. Namanya yang tadinya ada mencari biji begitu sehat, mencari biji yang cari airnya. Kemudian apa? Nabi Ayub pokoknya bulannya datang kena pukul 100 kali pukulan. Begitu datang menyesal Nabi Ayub, tak ucap-ucap anak pukul lagi kan. Lalu Allah berikan cara ambil 100 batang keramik, lihat baru dipukul untuk menyatakan daripada pernyataan Nabi Ayub tersebut. Jadi sabar dalam menghadapi daripada bala dan musibah. Dan apabila kita mendapat bala atau musibah, cepat-cepat kita iltija kepada Allah, menyandarkan kepada Allah dengan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pada suatu ketika Rasulullah SAW sedang lampu tembok itu kan padam. Dulu kan belum ada listrik, ya pada lampu tembok itu kena angin deras, mati lampunya. Lalu Nabi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujar Aisyah, ya Rasulullah, itu kan yang padam, yang mati cuma lampu. Tapi yang kau ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujar Nabi, kullu ma yaqrah musibah. Setiap sesuatu yang tidak bisa kita sukai itu namanya musibah. Sehingga kita membaca kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita biasanya kan kalau orang meninggal aja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pulang bujur aja sudah, itu ada salah. Tapi sesungguhnya kalimat inna lillahi itu ditujukan kepada setiap kali musibah. Bahkan Nabi lampu pun padam, beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina amanu idza asabu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang beriman itu apabila mereka mendapat musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita dapat musibah, kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita akan dinyatakan orang yang beriman. Kemudian ketika kita dapat musibah, Allah mempersaksikan kepada para malaikat, kata Allah, maka abdi di musibah. Apa yang diucapkan hambaku ketika dapat musibah? Ketika dapat musibah itu apa yang diucapkan? Aduhkah, akaikah, macam atau kalimat-kalimat lain kan? Atau innalillah kan? Allah istaraja'na ya Allah. Kemudian malaikat, ya Allah, tadi hamba engkau itu dapat musibah, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ujar Allah, ibnu lahu baitan fil jannah. Kata Allah, wahai malaikat, kalian bikinkan bagi dia istana di surga. Itu balasan daripada ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat istana di surga, dapat rumah di surga. Kalau dia di surga, isi rumah di surga, pasti dia tak surga. Selambat-lambatnya tak surga juga rumah ada sudah.
Misalnya Pak Ahmad ya, besi di rumah di Balikpapan. Sewaktu-waktu sih pasti tahu Balikpapan, kamu mana ada. Nah ini kan rumah di surga ini. Jadi mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kita dapat musibah. Yang pertama kita dinyatakan orang beriman. Yang kedua kita mendapatkan balasan, yaitu suatu rumah atau istana di surga. Bikinkan kalau orang apa satu istana di surga. Kemudian yang ketiga, syaitan tidak bisa mewas-wasi dengan musibah ini. Jadi kalau kita dapat musibah, langsung kita mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dapat yang pertama, kita dinyatakan orang beriman. Yang kedua, kita mendapatkan istana atau rumah di surga. Yang ketiga, syaitan tidak bisa memberi was-was kita dengan musibah itu. Kalau kita mengucap itu, tapi kalau kita tidak mengucap itu, was-was gara-gara ini, salah ini, akhirnya kan tidak berapa, tidak berujung istilah. Itu was-was namanya. Jadi kalau kita mengucap tidak ada wajar, itu syaitan tidak bisa menguasai kita. Kemudian Nabi menambahkan, dikit-dikit dapat musibah tambah lagi doa. Allahumma jurni musibati wa khluqi khairan min. Ya Allah, berikan ganjaran pahala terhadap musibahku ini dan gantikan yang lebih baik lagi. Ini kan ada kisah Ummu Salamah. Ummu Salamah ini meninggal Abu Salamah. Meninggal suaminya Abu Salamah. Lalu datanglah Nabi. Katanya, ya Rasulullah, bahwasanya Abu Salamah antina Abu Salamah katanya, bahwasanya Abu Salamah itu wafat. Maka aku di musibah. Apa yang harus dibaca menghadapi musibah ini? Laki mati kan? Apa yang menghadapi musibah ini? Ujar Nabi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni musibati wa khluqi khairan. Baca dia Nabi berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni musibati wa khluqi khairan. Baca, banyak dibaca itu, nanti Allah akan menggantikan yang lebih baik. Ternyata setelah beberapa bulan kemudian, ternyata Ummu Salamah menikah lagi dengan orang yang lebih istimewa daripada Abu Salamah, yaitu dinikahi Rasulullah SAW. Nah itu amalannya. Jadi misalnya kalau orang mati di segala macam, baca itu, ya betul dapatnya lebih solehah lagi segala macam. Amalannya tambahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni min musibati wa khluqi khairan. Jadi ada Nawatul, waktu itu beliau buka toko di 20. Jadi pas kesana kita ada berita dari waktu bahwasanya tokonya terbakar habis. Jadi ya selembar riawan dari baju ini nanti anak. Jadi duit habis, dia jualan apa kosmetik sama sepeda habis, ludes. Jadi ya kayak aku masih kayak kebakaran habis semua. Kira-kira apa yang harus saya amalkan? Nah, dulu ada amalan yang sebagai Rasulullah mengajarkan gimana musyawarah. Kamu banyak-banyak baca kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni min musibati wa khluqi khairan min. Boleh ketika di HP kan terus apa ini baca terus. Akhirnya alhamdulillah bisa bangkit kembali. Orangnya sudah bisa baca sekarang di wira tiga di Pak Haji Khalil, Sugeng, asalnya Sugeng, Khalil. Alhamdulillah sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah berangkat haji segala macam. Kalau dihitung habis modal, tapi Allah Maha Kaya. Nah itu berkat kalimat. Ulun pernah juga waktu itu ulun di rumah di Rawasari,
hanya untuk rumah aja, belum sempat pasang teralis lagi. Ada orang masuk ke rumah itu yang diambilnya laptop sama Al-Quran, laptop sama Al-Quran yang lain tidak ada Pak. Alhamdulillah belum baca itu kalimat tersebut. Alhamdulillah 3 hari kau berubah. 3 hari kau berubah. Habis hilang itu Pak. Laptop kata baik. Membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Amin majul di musibati wa kullu khairan. Tapi yakin pernah. Kada yakin ini saja. Alhamdulillah di 3 hari setelah itu ada almarhum Haji Muhatsah. Nah, dulu ini tahu harus kita dapat pintu. Assalamualaikum masuk ke atau cerita atau ada hadiah kalau ada guru ya bagi apa kan banyak ada hadiah gue yang ada niat bagi dia kalau terlibat terlibat ternyata isinya 6 juta kawan bang itu baru itu ada sangka-sangka ya hanya ada penurunan alhamdulillah itu berkat kalimat innalillahi itu Allah kalau maksud Tuhan menghadapi ada jalan aja. Jadi kalau kita dapat musibah jangan sedih dulu, jangan panik dulu, kita ingat Allah dulu, mohon kepada Allah dulu. Baca kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambung dengan doa Allah menjurni di musibati. Ya Allah berikan pahala kepadaku dengan musibahku ini. Wakhluk li khairat bih. Gantikan yang lebih baik lagi. Nah itu insyaallah kita pakai Allah hafal berat kalau innalillah itu cuma tambahan aja malah adanya takut ini dibuat Allah bajur di musibati wa halu ya khairat itu tambahan. Jadi supaya kita menghadapi musibah itu ada terhadap kepada saya supaya ada itu sabar dalam menghadapi musibah, kemudian sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menjauhi maksiat. Maksudnya semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah salah satu daripada apa yang kita agendakan dalam menghadapi tahun baru ini. Bagaimana kita agar supaya tidak termasuk daripada orang yang merugi. Yang pertama kali diisi dengan hati, diisi dengan iman, kemudian diisi dengan amal yang soleh, kemudian melakukan saling wasiat dengan Bapak kebenaran dan kesabaran, sabar dalam mengerjakan perintah, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam melakukan maksiat. Jamaah sekalian rahmati Allah, kiranya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon minta ampun dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى لا إله إلا هو القدس التوزيع والسوس في صدور الناس من الجن والناس. لا إله إلا الله أكبر ولا يحب سيدنا الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وتفضل سبحان القرآن العظيم وتقول في قول لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وتنزل بركة الشافعين وقل بها الجنة وسيدنا محمد وسلم ثم إلى الله يا آبائي وإخواني من المرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والصلاة والقرب والتمام بالله ثم إلى أمر عبد أئمة المجتهدين ومخالفين والعلماء العاملين والمؤمنين والمسلمين
وسند سوبة المهاجم في اللسان يمكن ثم إن أروي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشاهد أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من الجنان ولا تجعل قبورهم فاجرا اللهم بك سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد على تؤدب أرواحهم اللهم بك سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد على تؤدب أرواحهم اللهم بك سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد على تؤدب أرواحهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسرك بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذ الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام قولا من رب رحيم سلام على إبراهيم سلام على محب العالمين سلام على إلياس سلام على موسى وهارون سلام عليكم ذكر بدر خالد سلام حتى مطلع البين سلام عليكم السماء بالبحر ربنا ورحمة من الحسن كل عسير فإذا تنزل عليك اليسير فنسألك تنزل معك السد ومن العافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك سلامة الدين وعافية الدين يسأل وزيادة في العمر ورحمة الدين وتوفيق قبل الصواب وراحة الفرقات والشهادة من الإسلام وخلق الجنة اللهم هون علينا بالسلام الموت ونجاة لنا وعفو سكرتنا هذه ذنوبنا وعلينا هديتنا وهب لنا من قرابة إنك اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا والآخرة ومن شر الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا الله بكم إنا وإليكم